Nah, oke. Jadi Toyota mana yang saya beli? Let's go. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya mau beli sebuah Toyota baru. Sebelumnya saya mau ceritakan sedikit sejarah saya dengan Toyota. Mobil pertama yang dipinjamkan oleh ayah saya untuk saya pakai buat kuliah itu Toyota Starlet tahun 92. Abis itu diganti lagi 94 dengan Toyota Starlet 94. Terus di balap saya pernah pakai Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Grid Corolla yang grup A, pernah pakai Corolla GTI juga. Dan di rumah juga ada Toyota yang dipakai sama Rima, Toyota Alphard. Jadi sebenarnya sejarah saya dengan Toyota itu sudah lumayan panjang gitu. Rasanya tuh pasti ada Toyota kalau misalnya di rumah tuh. Ayah saya dulu Kijang generasi 2, Kijang generasi 3. Udah sih, Kijang generasi 2 sama generasi 3 gitu aja. Tapi artinya saya pernah pakai Toyota, pernah beli Toyota, dan pernah balap pakai Toyota. Nah, sekarang akhirnya terakhir beli Toyota baru tuh udah lama sekali. Itu ayah saya yang beli, yang tahun 94 itu kondisi baru tuh mobilnya, Toyota Starlet 94. Artinya sekarang udah berapa tahun nih? Udah 27 tahun. 27 tahun akhirnya keluarga kami beli Toyota baru lagi. Kalau dulu ayah saya yang beli, sekarang saya yang beli Toyota baru ini. Nah, ini kita ambil mobilnya di Toyota Daan Mogot. Oke, udah sampai. Let's go. Hey. Wih, Hilux. Yuk, langsung kita masuk. Pak Heri udah datang? Apa? Oh, belum datang ya? Oke. Saya janjian sama Pak Heri, kepala cabangnya Auto 2000 dan Mogot. Nanti kita tunggu beliau. Kecepatan sih, janjiannya jam 12. Sekarang belum jam 12, saya udah datang. Nggak sabar soalnya. Nah, ini Pak Tio. Pak Tio ini yang menghubungi saya kemarin gitu kan. Makanya terus kita langsung janjian ke sini buat SPK mobilnya. Belum tahu kan mobilnya apa? Tunggu. Boleh lihat yang ada di showroom dulu nggak? Boleh, silakan Pak. Pak, Alphardnya pakai pita? Iya, memang karena ini yang 3500 cc Pak. Oh, Iya. Ini yang spesial ya? Iya. Harga berapa nih? Ini harga, tapi ini rakitannya 2020 ya Pak ya? Oh ya, VIN 2020 ya? VIN 2020. 1969. Hampir 2 miliar. Iya. Mahal banget. Enggak. Kayaknya belum pantas saya pakai Alphard baru. Lagian kan saya juga seneng nyetir sendiri. Alphard ada di rumah yang generasi 2, itu dipakai Rima. Tadi Yaris. Dulu saya pakai Yaris itu buat balapan tuh yang Yaris Bakpal. Nah, kalau yang Yaris ini dipakai sama Toyota Tim Indonesia buat balapan di Sentul juga. Ini LCGC-nya Agya, Fortuner, yang baru facelift ya? Iya, benar sekali ya Pak. Foxy, ini udah ready belum barangnya? Foxy yang NIK 2020, NIK 2021 belum Pak. Dulu tuh hampir saya beli Foxy, cuman waktu itu mesti nunggu. Akhirnya beli Alphard second. Malah terus Alphardnya yang keterusan sampai sekarang. Padahal hampir ngambil Foxy baru. Hampir di 2019 beli Toyota baru. Cuman karena batal, jadi baru beli Toyota barunya baru tercapai di 2021. Nah, oke. Jadi Toyota mana yang saya beli?
Di antara semua produk yang ada di brosur ini, Pak Tio, kita langsung SPK aja. Baik, Om Fitra. Let's go. Nanti dibikinin aja DP dulu kan? Betul, Om Fitra. Nanti tinggal dikasih tahu nomor rekeningnya, nanti Siap. saya tinggal transfer. Baik. Oh, udah dibikinin. Sudah dong. Jadi Om Fitra tinggal tanda tangan di kolom pemesan sesuai KTP. Oke. Saya transfer dulu deh, nggak enak sebelum ini. Siap, saya tunggu Om. Berapa DP-nya? 100 juta rupiah Om. 100 juta. Oke. Siap. Terima kasih banyak Om Fitra. Oke. Ini bukti transfernya. Tapi mobilnya masih di blur. Sorry ya, nanti. Tapi saya lihat bentar lagi. Oke, tantangan di sini atas nama saya ya. Betul. Diperlukan Om harus memberikan NPWP. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang Om merasa tidak perlu, bisa skip. Lah, ngapain kesini? Beli mobil lah. Lah, Om mobil kan cuma saya ceritain kemarin. Kok ikut-ikutan beli? Ya, emang kenapa? Iya. Nggak, ngapain? SPK langsung udah. Kok langsung? Udah habis kan mobilnya ya? Nggak ada. Awan, langsung sekarang. SPK, keluar. Keluar SPK. Kira kan duluan. Hah? Loh, kan saya duluan yang bilang, Om, saya mau beli mobil ini. Ya, terus tiba-tiba diam-diam dia ngikutin. Oh enggak, ya emang Ke dealer yang sama lagi. nggak ada. Bikin lagi. Pokoknya mobilnya kalau habis, saya duluan. Nggak bawa ada. mobil. Pokoknya Ini udah. Enggak. Enggak, prioritasnya ke sini. Tapi yang di video saya nih, Om, kan lagi sekarang ngambil video. Hah? Belum tahu ini kita mau pesan apa. Oh, belum dibilangin. Bentar, Om mobil pesan mobil yang saya kemarin ceritain bukan? Iya. Iya. Mau lihat? Sorry, ini kita lipat soalnya ini ada nama saya tapi ada alamat semua, privacy. Lihat mobilnya aja ya. Yes, Toyota GR Yaris. Yes. Nggak, ini ikut-ikutan berarti. Enggak dong, saya dulu yang tahu infonya. Jadi ini baru 1 hari kita dapat info. Jadi kemarin sore itu dikabarin sama pihak Auto 2000 Daan Mogot dari Toyota mengumumkan kemungkinan bukan kemungkinan akan keluar Toyota GR Yaris sudah dibuka pemesanan. Nah. Dan Tadi nanti dulu. udah kelar belum? Udah kelar kan? Udah. Dan langsung nggak nyampe 24 jam abis pengumuman kita dikasih tahu sama Auto 2000 langsung kita pesen. Saya pesan satu dan Om Mobi ikutan juga. Data-data udah pegang ya? Saya udah suruh kirim ke Auto 2000. Masukin namanya, sudah lengkap. nama depannya Om, nama belakangnya Mobi. Iya. Oh pakai PT dia curang ya, nggak pengen ketahuan namanya pakai PT dia belinya. PT emang PT, kita mobil PT. Yes. Nah, apa alasan Om Mobi beli GR Yaris itu nanti bisa lihat di channelnya. Mau masukin channel mana sih? Hah? Om Mobi. Om Mobi. Mobi. Nah sekarang saya akan ajak Anda ke satu tempat yang lebih tenang dan saya akan beritahu kenapa saya segitu ngebetnya sama Toyota GR Yaris ini. Tanpa pikir panjang, saya langsung pesan satu buat saya sendiri. Ini alasannya. Oke. Toyota GR Yaris. Teman-teman udah lihat bentuk mobilnya seperti apa? Nah, sekarang saya akan kasih alasan kenapa saya memutuskan untuk langsung buru-buru SPK GR Yaris. Padahal mobilnya sendiri mungkin baru datang di bulan November. Sekarang bulan Februari. Artinya masih 9 bulan lagi kemungkinan baru datang. Oke, yang pertama, kenapa saya sangat pengen mobil ini adalah karena mobil ini menerapkan sistem reverse engineering. Nah, apa itu reverse engineering? Jadi, seperti kita tahu, mobil GR Yaris ini adalah mobil yang digunakan oleh Toyota di WRC, World Rally Championship. Biasanya kalau misalnya pabrikan itu ikut WRC, itu mereka mengambil basis dari mobil standar mereka, kemudian dimodifikasi untuk rally. Itu yang mereka lakukan dengan Toyota Yaris yang mereka gunakan sekarang. Nah, di kompetisi 2021, mereka mencoba sesuatu yang baru.
mereka membuat Yaris yang memang untuk WRC. Jadi mobil yang dibuat untuk menang World Rally Championship. Cuman ada peraturan di WRC, ketika mereka bikin satu mobil, mereka harus punya mobil yang serupa dijual minimal 25.000 unit itu terjual di dunia. Nah, mereka tidak mau pakai mobil yang sudah ada. Mereka bikin Yaris yang totally all new, yang benar-benar dibuat untuk menang WRC. Kemudian untuk homologasi 25.000 unit, mereka membuat versi jalan rayanya. Jadi mobil yang nanti saya beli ini adalah mobil rally yang dibuat untuk jalan raya. Bukan mobil jalan raya yang dibuat memang khusus untuk jalan raya. Dan itu akan membawa perbedaan karakter mobilnya, perbedaan nuansanya. Bahkan yang saya tahu, GR Yaris ini itu tidak ada samanya dengan Yaris yang dijual ke jalanan. Yaris yang normal ya, bukan yang GR Yaris. Itu yang sama cuman lampunya, spionnya, dan antenanya. Yang lainnya berubah semua, bahkan platformnya saja berbeda dibandingkan Yaris biasa. Toyota GR Yaris yang digunakan untuk WRC ini tadinya mestinya digunakan di tahun 2021, tapi WRC-nya lagi tidak ada dulu karena pandemi. Untungnya mobil untuk homologasinya ini dijual ke pasar, tetap dijual. Nah, jadi posisi Toyota GR Yaris ini sama seperti posisi Lancer Evolution, Subaru Impreza WRX, Ford Escort Cosworth zaman dulu, Celica GT4, memang mobil-mobil rally yang dijual di pasaran, dan kita sudah lama sekali tidak memiliki mobil seperti itu. Jadi ini adalah mobil yang dari awal kelahirannya saja prosesnya sudah spesial. Reverse engineering, mobil WRC menjadi mobil jalan raya. Alasan kedua adalah bentuknya yang atraktif, agresif di depan dan belakang, kemudian dia lebih lebar dari Yaris, dan dia formatnya 2 pintu, pintunya juga frameless. Alasan ketiga jelas adalah mesinnya yang bertenaga. Mesinnya cuma 3 silinder, tapi menghasilkan 261 HP dan torsi 360 Nm karena dilengkapi dengan turbo, dan mesin ini adalah basic mesin yang sama seperti digunakan di WRC, dan Toyota mengklaim ini adalah mesin 3 silinder paling bertenaga yang dijual di dunia sekarang. Oke, memang ada BMW i8 yang menggunakan mesin 3 silinder, tapi tenaga maksimalnya itu tidak sampai 261. Dan dia bisa kencang karena dibantu oleh sistem hybrid. Kalau ini benar-benar murni mesinnya, itu 3 silinder paling bertenaga di dunia yang dijual massal. Alasan keempat, mobil ini all-wheel drive. Jadi bukan penggerak depan, bukan penggerak belakang, tapi all-wheel drive. Karena seperti saya bilang, ini mobil rally yang dibuat jalan raya dan full-time all-wheel drive. Ada 3 mode. Kalau di mode normal itu 60% itu di roda depan, 40% di belakang. Kalau mode sport itu 70% tenaga ke roda belakang, 30% ke depan, jadi bisa drift-drift gitu. Dan kalau di track mode itu sempurna 50% depan, 50% belakang. Alasan berikutnya, mobil ini memiliki transmisi manual. Yes, sudah lama sekali kita nggak punya mobil sport yang transmisinya manual. Bahkan Mazda Miata yang saya beli, saya pengennya manual tapi tidak ada di Indonesia. Tapi yang ini hanya diproduksi dalam format transmisi manual, 6 speed, cukup close ratio, dan itu membuat mobil ini akan semakin fun dan menyenangkan ketika kita pakai, apalagi di pengendaraan yang agresif. Oh yes, akhirnya beli mobil transmisi manual lagi. Alasan keenam, selain transmisinya manual, handbrake-nya juga manual. Loh, pasti teman-teman bingung, kok handbrake manual malah jadi alasan saya beli? Yes, karena handbrake manual yang dimiliki oleh GR Yaris ini berbeda dengan manual biasa. Dia bukan karena tidak punya teknologi electric parking brake, karena memang rem itu digunakan untuk menambah performa mobil tersebut. Jadi ketika rem tangannya itu ditarik, dia akan secara otomatis memutus aliran tenaga dari depan ke belakang. Jadi hubungan mekanikalnya diputus, dan dia sangat gampang langsung mengunci ban belakang sehingga mobil itu bisa handbrake turn atau mau untuk initiate drifting ketika mau melewati tikungan seperti ini. Jadi itu handbrake yang dibuat bukan untuk parkir, tapi untuk fun dan performance di tikungan.
Alasan berikutnya adalah ini mobil spesial yang pure Toyota dan sudah lama sekali kita tidak mendapatkan mobil seperti itu. Jadi saya melihat salah seorang petingginya Toyota itu bilang Toyota itu ingin membuktikan bahwa mereka bisa membuat mobil yang menggetarkan hati dan menggetarkan minat para petrolhead. Mereka sudah bikin Toyota 86, tapi Toyota 86 itu kerjasama dengan Subaru. Mereka bikin Toyota GR Supra, itu kerjasama dengan BMW, bahkan satu basis dengan BMW Z4. Tapi mereka baru di GR Yaris ini mereka membuat mobil spesial yang pure Toyota. Dan anyway, GR itu kalau misalnya di Toyota itu ekuivalennya sama seperti M di BMW atau AMG di Mercy. Memang tipe yang performa tinggi. Nah, GR Yaris ini adalah produk GR dan produk mobil yang spesial yang benar-benar pure Toyota, tidak ada campur tangan pabrikan lain. Alasan ke-8, jumlahnya sangat terbatas. Di seluruh dunia 25.000 unit dan Indonesia hanya kebagian 125 unit. Jadi saya harus buru-buru, hanya 1 hari sejak saya diberitahu, saya langsung melakukan pemesanan, bahkan media pun belum ada yang tahu mengenai ini. Untungnya saya dikasih tahu oleh salesnya Toyota, jadi saya langsung melakukan pemesanan supaya tidak kehabisan. Yang ke-9, harganya reasonable. Oke. Harganya saya beritahu. Harga yang diinfokan oleh Toyota adalah kisaran 800 sampai 850 juta rupiah. Untuk sebuah Yaris itu harga yang luar biasa mahal. Tapi Anda harus tahu bahwa Yaris ini sekedar nama aja. Sebenarnya ini bukan tipe termahal dari Yaris atau tipe kencang dari Yaris. Ini adalah mobil yang totally different, tapi diberi nama Yaris. Untuk sebuah Yaris memang terkesan sangat mahal. Tapi untuk jenis mobil ini termasuk yang reasonable. Kenapa? Karena di luar negeri mobil ini disandingkan dengan Civic Type R, Mercedes AMG A35. Dan mereka semua itu harganya di atas 1 miliar rupiah. Bahkan disandingkan juga dengan Mini GP yang juga di atas 1 miliar rupiah. Tapi dengan 800 hingga 850 juta rupiah, all-wheel drive, tenaga sebesar itu dan nilai spesial dari mobilnya membuat harganya sangat reasonable dibandingkan para pesaing lainnya. Last but not least, mobil ini saya yakin kedepannya akan menjadi collector's item. Kenapa? Karena ini adalah produk spesial dari Toyota. Dan mobil ini diciptakan dengan alasan bukan untuk penjualan loh. Alasannya karena mobil ini supaya mengizinkan mobil serupa itu turun di WRC. Jadi mobil ini dari awal dibuatnya saja sudah spesial. Jumlahnya sangat terbatas, bentuknya menarik. Dan ini kedepannya mungkin akan menjadi seperti Lancer Evolution, Subaru Impreza WRX STI, Ford Escort Cosworth yang sampai sekarang itu harganya masih sangat tinggi. Dan saya yakin kedepannya mobil ini juga akan menjadi salah satu collector's item. Walaupun kalau saya mendapatkan mobil ini nanti tidak ada niat untuk dijual lagi, saya mau simpen terus selamanya. Tapi kira-kira begitu alasan saya dan saya senang banget akhirnya sudah bisa melakukan SPK mobil ini. Saya berharap bisa dapat lebih cepat dari bulan November. Nggak sabar rasanya pengen ketemu mobil ini. Dan pastinya untuk Anda semua juga ketika mobil ini sudah datang, saya akan membuat konten-konten. Saya akan membuat video yang ada edukasinya juga mengenai mobil seperti GR Yaris ini. Dan buat teman-teman yang berminat ke Toyota GR Yaris ini, by the way ini tidak ada endorse dari Toyota sama sekali, ini murni video sendiri. Tapi kalau misalnya berminat, buruan segera ke dealer Toyota karena saya yakin ini akan menjadi barang yang sangat hot item buat penggemar mobil di Indonesia. Jadi begitu saja video ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukainya, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Dan semoga cepat dapat. Terima kasih telah melakukan pembelian di Autodoro dan Pokot. Ini SPK yang Fitra. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, yes. Kenapa mesti ikut-ikutan sih? Siapa yang ikut-ikutan? Kalau ikut-ikutan dibilang dulu gitu loh. Kan nggak bilang mau beli juga kemarin. Warnanya apa pesennya? Putih Nanti- gara-gara hitamnya nggak ada. Merah Putih. putih deh kita. Merah putih. Oke. Ya udah kita tunggu. Moga-moga saya duluan yang dapat. Siap, dua-duanya langsung. Oh, nih tadi udah deal. Ya. Satu nggak dapat, dua-duanya nggak dapat. Enggak. Ah, Dua-duanya harus dapat. Kalau hanya salah satu yang dapat, saya yang Dengan nggak usah dapat. SPK Nggak duluan. usah, nggak ada yang dapat. Aduh, jadi Ya udah. berending nih. Ya, gitu pokoknya. Siap. Oh Om. gitu sih. Ya udah, moga-moga dua-duanya dapat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.
Makasih telah menonton.